Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Lady Dayana, NIM 230023019. Saya akan membacakan resume tentang strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif pada mata kuliah Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Pengertian kepemimpinan. Menurut Bonnet dan Kurz 2007, kepemimpinan adalah kemampuan untuk mengarahkan dan memberi inspirasi seseorang guna mencapai tujuan organisasi. Menurut Agustian 2001, pemimpin yang dipercaya ialah pemimpin yang memiliki integritas tinggi dengan penuh keberanian serta berusaha tanpa mengenal putus asa untuk dapat mencapai apa yang seseorang cita-citakan. Kemudian B, karakteristik pemimpin. Ada 4 karakteristik atau syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama, pemimpin harus peka terhadap lingkungannya. Yang kedua, pemimpin harus menjadi teladan dalam lingkungannya. Yang ketiga, pemimpin harus bersikap dan bersifat setia kepada janjinya kepada organisasinya. Yang keempat, pemimpin harus mampu mengambil keputusan, harus pandai, cakap, berani, dan setelah semuanya dapat relevan diperhitungkan. Fungsi kepemimpinan. Menurut Siagin 2003, fungsi-fungsi kepemimpinan yang bersifat hakiki adalah 1. Penentuan arah yang hendak ditempuh atau oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya. Yang kedua, wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan berbagai pihak di luar organisasi. Yang ketiga, komunikator yang efektif. Yang keempat, mediator yang handal. Yang kelima, integrator yang rasional dan objektif. Kemudian, gaya kepemimpinan dalam proses pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, instruksi, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Komunikasi. Kemudian, komunikasi merupakan bentuk aksi dalam mengirimkan pesan tertentu kepada orang lain dengan memanfaatkan sumber daya media, di mana penerima pesan bereaksi memberi tanggapan menggunakan media tertentu kepada subjek yang menyampaikan pesan. Dari pengertian di atas, terlihat adanya cara menyampaikan maksud, yaitu dengan cara merumuskan komunikasi sebagai tingkah laku, perbuatan, atau kegiatan menyampaikan lambang-lambang yang mengandung arti atau makna. Kemudian konsep efektivitas. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yaitu efektif yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan dengan berhasil dengan baik. Menurut kamus ilmiah, efektivitas sebagai ketepatan penggunaan hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan, ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran seperti yang telah ditentukan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Yang berikutnya, analisis strategi komunikasi kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang memiliki jiwa cerdas, pemberani, memiliki kredibilitas tinggi, dapat berkomunikasi dengan baik, dan mampu membawa tujuan organisasi ke arah yang sesuai dengan tujuan itu. Kemudian yang kedua, strategi komunikasi harus efektif. Komunikasi yang baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja bawahan. Melalui komunikasi, bawahan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksanaan kerja. Melalui komunikasi juga, bawahan dapat saling bekerja sama satu sama lain. Komunikasi merupakan sebuah
pentransferan makna maupun pemahaman makna kepada orang lain dalam bentuk lambang-lambang, simbol, atau bahasa-bahasa tertentu, sehingga orang yang menerima informasi memahami maksud dari informasi tersebut. Yang ketiga, hakikat dan manfaat komunikasi efektif bagi kepala sekolah atau madrasah. Komunikasi yang efektif terjadi apabila pesan yang dikirim oleh pengirim pesan diterima oleh si penerima pesan, dimengerti dan tepat sehingga terbangun persepsi yang sama, serta menghasilkan jalinan hubungan timbal balik yang baik antara pengirim dan penerima pesan. Komunikasi efektif di sekolah merupakan faktor urgen untuk mengetahui progres, situasi, dan kondisi sekolah atau madrasah dalam upaya mencapai tujuan. Kemudian terakhir, studi kasus strategi komunikasi bagi pemimpin efektif. Dari teori kepemimpinan situasional, maka menerapkan gaya partisipasi, di mana terdapat hubungan yang kuat antara pemimpin dengan bawahan atau anggotanya dalam mengambil keputusan. Anggota turut terlibat sehingga mereka merasa ikut memiliki suatu organisasi. Demikianlah resume makalah saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.